Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Prautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tema judulnya Rahasia di Balik Tirakat. Nah, saya dulu mengenal kata tirakat terkait dengan hal-hal yang sifatnya mistik ya. Misalkan kalau pengen bisa kebal bacok, saya harus puasa mutih ya. Hanya makan makanan yang putih-putih, nasi tok tanpa lauk. Oh, itu puasa apa ya? Iya, puasa ngasrep ya, nggak boleh makan yang manis-manis. Oh, ngebleng, mati geni atau apapun yang satu proses di mana kita kayak menyengaja untuk menderita. Mudah-mudahan pengertiannya tidak salah ya. Nah, ternyata setelah saya selami lebih jauh, ternyata dalam semua hal kita mengalami yang namanya tirakat itu. Dan tirakat di sini ada dua, yaitu tirakat yang kita sengaja dengan kesadaran, ada tirakat yang kita itu ditirakatkan. Jadi gini, kenapa tirakat itu sudah menjadi include di dalam kehidupan kita? Karena dalam level energi menurut saya tidak ada yang gratis. Semuanya ada pertukaran energi. Ketika Anda mau mendapatkan satu impian yang sangat besar, maka Anda harus mempertukarkan satu energi yang besar. Nah, energi yang besar ini terkait dengan kesadaran yang sangat dalam, kesadaran yang sangat besar. Nah, kesadaran yang sangat besar itu bicara ujung-ujung jauhnya adalah sejauh mana ruang kemampuan Anda untuk menerima. Nah, latihan menerima terbaik adalah dengan mengalami penderitaan. Karena kalau menerima yang positif mah nggak perlu buat latihan ya. Kita nggak perlu latihan pun sudah bisa menerima. Tapi menerima sesuatu hal yang negatif itu akan terasa kemampuan menerima kita seperti apa. So, dengan mengalami satu penderitaan, sebetulnya yang sedang dibentuk adalah kesadaran kita dan kemampuan kita dalam menerima. Sehingga kita memungkinkan wadah kita besar untuk menerima sesuatu yang besar. Jadi, dari sini sebetulnya akhirnya kita jadi paham kenapa banyak orang yang berhasil dulunya pernah gagal, pernah nelangsa, pernah mengalami satu penderitaan hidup. Ya karena memang itulah tirakatnya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Pak? Saya nggak harus mengalami jungkir balik, mengalami satu penderitaan seperti itu. Bisa, tapi Anda harus melakukan tirakat yang kadar energinya itu setimpal dengan kalau Anda melalui itu. Ini yang sulit. Contoh, saya beberapa waktu terakhir dikomentarin istri saya, kamu itu sejak cedera ligamen di lututmu itu terjadi, pengelolaan emosimu lebih baik, sikapmu terhadap persoalan lebih baik ya, bahkan ya pokoknya banyak hal lebih santai ya. Kayak kemarin yang di video sebelum saya ceritakan laptop saya konslet habis sampai 9 juta yo, saya biasa aja gitu. Jadi tidak ada satu rasa sakit, jadi biasa aja gitu, nggak ada, bener-bener biasa, nggak, sikapnya sangat berubah, beda jauh. Nah, lalu istri saya tuh nanya gini, apakah untuk bisa mencapai seperti itu tuh kamu harus melalui cedera ligamen dengkul itu dulu? Nah, kalau saya jawab seperti itu sebenarnya bisa, cuman maukah saya melakukan satu pertukaran energi yang setara dengan apa ya, proses-proses di dalam diri saya seiring dengan dengkul saya ini sakit ini gitu loh. Terus terang sampai hari ini saya naik turun tangga rumah saya itu masih ngesot ya. Dan Anda bisa bayangin ya, karena tangganya tinggi set gitu ya, ngesot naik turun itu cukup membutuhkan energi. Saya kemana-mana nggak bisa nyetir ya. Saya kemarin coba nyetir sebentar, ternyata masih belum memungkinkan untuk nyetir. Dan kalau secara medis, secara orang-orang yang sudah pernah ngalamin cedera baru recover 100% itu sekitar 500 hari. Ya mudah-mudahan bisa saya pangkas dengan kemampuan healing macam-macam, bisa jadi separohnya. Tapi katakanlah jadi 250 hari, kan tetap itu sudah hampir setahun sendiri. Nah, katakanlah misalkan saya ingin mencapai satu titik kesadaran sekarang tanpa saya harus mengalami cedera di lutut, cedera ligamen. Caranya bagaimana? Misalkan saya datang ke seorang guru spiritual, lalu dia bilang gini, Rip, maukah kamu selama setahun, kamu tidak boleh nyetir mobil, kamu naik turun tangga selama setahun itu kamu ngesot ya, kamu tidak boleh berlari selama 1 tahun, kamu begini, kamu begitu, yang sebetulnya saya alami sekarang. Nah, ketika itu ditawarkan kepada saya sebelum saya ngalamin kejadian dengkul, kemungkinan saya tidak mau. Lah ngapain saya setahun harus naik turun tangga? Ngapain saya harus
tidak nyetir wong saya punya mobil. Nah, kita kadang tidak mau mempertukarkan hal yang setimpal untuk mencapai satu level kesadaran tertentu yang merupakan jembatan untuk pencapaian yang lebih tinggi lagi. Atau kalau contoh yang lebih gampang lagi, yang materi. Apakah ketika saya itu untuk mencapai satu kesadaran ini, saya harus melalui laptop saya konslet 9 juta? Ya, biaya perbaikan. Bisa sebetulnya dipangkas. Caranya, ya, laptop saya tidak harus dibuat rusak sehingga saya nggak bisa kerja ya ibaratnya, karena banyak hal yang hanya bisa dikerjakan oleh laptop itu. Sementara laptop saya diservis dulu sekitar 14 hari. Bisa sih sebenarnya saya memangkas itu, laptop saya utuh, saya tidak perlu mengalami konslet. Caranya bagaimana? Ya mungkin seminggu sebelumnya saya dengan kesadaran penuh itu mengeluarkan banyak sedekah yang melebihi jumlah biaya saya servis. Karena biaya 9 juta kan biaya servis laptop. Nah, biaya-biaya psikologis ini kalau dinominalkan lebih besar lagi. Nah, maukah misalkan saya sedekah 50 juta sebelum itu? Nah, kadang kita itu tidak mau untuk membayar di muka. Kita sukanya membayar di belakang. Mau nggak Anda bayar lunas di awal? Ini pertanyaannya adalah seperti itu. Jadi, kalau dibilang rahasia di balik tirakat, sebenarnya tirakat adalah proses di mana kita tuh sedang menyiapkan satu untuk pertukaran energi atas sesuatu hal yang kemudian menjadi satu fenomena realita atau materialisasi buat hidup kita. Dan tirakat adalah jalan kita untuk bisa memperbesar kemampuan menerima sehingga kesadaran kita lebih meluas, sehingga kita mampu untuk bisa berada pada realitas yang kita inginkan itu. Karena kalau realitas itu belum matching dengan kesadaran kita, ya nggak akan pernah bisa nyampe. Nah, jadi opsi kita sebetulnya di dalam hidup adalah kita mau tirakat atau ditirakatkan. Cuman itu kok sebetulnya. Sama seperti halnya bagi saya tidak ada orang yang tidak bersedekah. Adanya itu sedekah dengan sadar atau dipaksa sedekah oleh kehidupan. Anda dipaksa untuk mengeluarkan 4 juta atau Anda nunggu handphone Anda rusak dan biaya perbaikannya 4 juta atau beli baru 4 juta. Hanya itu opsinya, sehingga kita bisa melihat bahwa setiap dari kita tuh seolah-olah memang seperti dituntun oleh alur kehidupan untuk menuju pada satu titik kenaikan spiritual, apapun caranya. Kayak gitu ya teman-teman semua. Sehingga ini juga bisa menjawab kenapa orang-orang yang levelnya sudah tinggi, para nabi, tetap masih mengalami kejadian-kejadian yang begitu berat dalam hidupnya. Ya ada hal-hal yang tidak melulu kalau kita atur vibrasi jadi nggak begini. Nggak selalu begitu, karena kehidupan ini sangat luas, hukum-hukumnya sangat kompleks, tidak hanya mencakup tentang vibrasi. Seperti itu. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.